sholatnya sah. Orang yang bertato mandi wajibnya sah, wudunya sah. Yang sudah bertato tak usah kau ambil setrika lalu kau setrika tato. Biarkan aja tatomu apa adanya. Seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sholatmu sah. Tak usah kau risaukan. Tapi yang belum bertato jangan buat tato. Dah. Ini orang waktu muda dulu tatonya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, kurus jadi cacing pita. Dulu waktu masih tegak berotot, gambar burung Garuda mau menangkap ular di tengah laut. Gambar burung menyambar. Begitu kurus keriput, burung puyuh mendung. Sudahlah dia tua. Dia sudah taubat, diejek orang. Pak, bapak bertato kan? Solat bapak tidak sah. Menangis dia. Udahlah lisut keriput gak sah. Tenang saudara, solatmu sah. Sah. Tak usah kau risaukan masalah tato itu. Ustaz ada tato. Dulu waktu sekolah, tapi tatonya tidak permanen. Sebelum berangkat sekolah ambil spidol. Rano Karno. Ustaz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk. Kira-kira diterima apa tidak? La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk. Ada dulu zaman kejadian zaman Nabi orang sholat sedang mabuk. Ada. Ketika sedang mabuk dia sholat. Wala na'budu ma'abatum wala tum'abiduna ma'abud wala na'budu ma'abatum wala tum'abiduna ma'abud wala na'budu ma'abatum. Gak dapatnya simpang lakum dinukum waliyah. Sholat ketika sedang mabuk, sholatmu tidak sah. Syarat orang yang sholat baligh dan berakal. Orang yang mabuk akalnya hilang. Itulah mengapa Allah haramkan narkoba, karena menghilangkan akal. Kalau sudah kau kena rusak, error, gila, mati. Ustaz, saya pernah mencuri, tapi hasil curian saya sedekahkan. Ini pasti yang buat pertanyaan Robin Hood. Saya baru tahu nih Pak Karutan, ternyata Robin Hood berada di sini. Warga binaan Rutan Salemba. Kita tidak bisa mencuci dengan air kencing. Ibu lagi ngapain, Bu? Nyuci kain. Iya. Pakai air apa? Air kencing. Gak bisa. Makanya berwudu airnya harus air suci mensucikan. Wudu pakai air kelapa, air tebu, gak bisa. Air hujan, air mata air sungai, air laut, tidak bisa. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali dari yang baik, Pak. Baik. Duit hasil mencuri, duit hasil korupsi, duit hasil nepotisme, duit hasil riba diberikan sedekah, tidak diterima Allah. Dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang hasil curian, hasil riba, hasil narkoba, hasil merampok, hasil merampas. Islam mengajarkan bersih awalnya, bersih tengahnya, bersih ujungnya. Saya ditahan sudah 3 bulan. Akhirnya saya tidak bisa memberikan nafkah lahir batin pada istri. Apakah saya masih sah menjadi suami bagi istri saya? Ingat dulu Adinda, saudara, waktu kau nikah disuruh Pak Kua baca sirat tak. Kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, lalu dia melapor ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya, maka jatuhlah talak 1. Coba tengok, kalau dia melapor, ternyata begitu kau telepon, Assalamualaikum Adinda, ya aku kan sudah 3 bulan tidak ngasih nafkah, kau mau lapor nggak? Abang, seumur hidup kamu kena. Hanya istri soleha jadi Roma pula gitu. Beruntung kalian saudara-saudaraku, karena dulu kalian baik kepada istri kalian, sekarang dia tidak menuntut. Abang dah, walaupun bumi hancur, langit hancur, aku kan tetap menanti di sini.
sombong, orang yang marah-marah, orang yang ngamuk-ngamuk saja. Kita ini laki-laki sekarang ya gagah perkasa, tapi sampai saatnya nanti kita lemah, kita sakit. Yang akan menyuapi kita waktu makan nanti siapa? Dia. Maaf, makan ya bang. Kalau kita hari kemarin, makan. Makanya dulu sih. Melukai perasaannya, yang pernah menyakiti hatinya, maka tak ada salahnya meminta maaf. Nanti kalau dia datang ambil bunga, minta izin sama Pak Kalapas, minta bunga setangkai, datangnya, please forgive me. Ustaz, saya ditahan. Oh tidak. Bolehkah dalam ibadah sehari-hari, misalnya sholat kita gabungkan pendapat 4 mazhab? Jangan. Menggabungkan 4 mazhab itu nanti cenderung pada tatabuk rukhas, main-main mazhab. Pokoknya saya berpegang pada mazhab Syafi'i saja. Walaupun dulu waktu kuliah di Maroko, saya pakai mazhab, guru-guru kami mazhabnya Maliki. Indonesia Syafi'i, Maroko Maliki. Beda mazhab Maliki Pak Ustaz. Mazhab Syafi'i kalau wudu air 1, 2, 3, nanti air untuk telinga 1, 2, 3. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i. Kalau Maliki tak, basahkan tangan semua. Basah tangan semua. Mazhab Maliki mengusap kepala langsung dengan telinga 1 kali usap. Dan ketika bersentuhan kulit, mazhab Syafi'i batal. Selesai wudu, saya salaman dengan ibu. Kabar ibu, kena ujungnya, batal. Kalau Maliki enggak. Kalau bersyahwat batal. Kalau enggak bersyahwat enggak batal. Pas ada acara nikah, selamat ya, barakallahu lakuma, kena ujung. Habis itu dia salat, Allahu Akbar. Loh, ente kok enggak wudu? Enggak batal. Aku kan enggak ada syahwat. Mantinnya jelek enggak syahwat. Tapi saya tidak main-main mazhab. Walaupun saya tahu mazhab Maliki, saya tetap istiqomah pakai mazhab Syafi'i. Karena cenderung nanti khawatir main-main mazhab. Bismillah mazhab Syafi'i, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Hambali, bismillahnya sir. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salat subuh mazhab Syafi'i pakai kunut. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Mazhab Maliki kunutnya sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi saya tak main-main mazhab. Subuh tadi saya jadi imam di Jambi. Saya pakai mazhab Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Tapi bagi saudaraku yang dari Ormas Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali, silakan tidak pakai kunut. Jangan kelahi gara-gara ini. Dulu antara NU sama Muhammadiyah berdebat sampai jam 3 malam. Subuh pakai kunut, kata NU, kata Muhammadiyah enggak pakai kunut. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi pertikaian karena sama-sama enggak sholat subuh. Yang penting sholat subuhnya. Makanya dibuat temanya sukses berkarakter, menghormati perbedaan mazhab. Saya secara ormas 5 tahun jadi sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya punya kawan dari Muhammadiyah, mereka pakai mazhab Hambali, tapi saya tidak campur-campur mazhab supaya tidak terjerumus dalam main-main mazhab. Apa yang harus kami lakukan sekarang ini untuk membentuk karakter yang sesuai dengan Al-Quran? Buat halaqah lingkaran, habis maghrib ke isya ngaji Quran. Gurunya siapa? Tidak perlu ambil guru dari luar. Magai, bayangkan petugas kita aja qori bagus. Belajar.